daun salam di atas kampak. Yang jawab salam itu kompak. Ada ribuan jamaah baca salamnya kurang ampeng gitu. Jadi yang jawab salam kita doakan ke Mekah, amin. Yang tidak jawab salam kita doakan juga, amin. Salakina kawin deui, amit-amit si ibunya, Bu. Alhamdulillah ibu seragam tos lunas, Bu. Alhamdulillah. Oleh karena itu ayo Tinting makan opak, karena dia orang Depok sering makan opak gitu ya. Ayo kita jawab salam, yang penting kudu kompak. Masih pembahasan salam ya. Beli salam ke kebun nanas, cakep gitu Bu. Beli salam ke kebun nanas, yang jawab salam kita doakan hutangnya lunas, baru kenceng. Ketahuan hutangnya gedenya, singdi tiasa dilunaskan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idi ghurril muhajjalin wa ala alihi abkhuril kamilin al-hadin al-muhtadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Allahul qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum min anfusikum laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, para asatid wal asatidzah, para guru sadayana, para jamaah zumiyin, zumiyat ya, facebookiyin wal facebookiyat, tiktokiyin wal tiktokiyah ya. Ada zaman TikTok, Instagramiyin wa Instagramiyah. Alhamdulillah, ini sekedar saya menyambung silaturahmi kepada para guru yang mulia, guru-guru di Masjid Al-Jihad. Alhamdulillah, tadi saya melihat dikirim oleh ketua panitia pergerakan kreativitas ibu-ibu dengan berbagai macam warna-warni jilbab yang terbaru. Karena Tanah Abang sudah mulai sepi, Al-Jihad
membantu perekonomian Indonesia. Kita borong Pak, katanya. Alhamdulillah sudah lunas semua ya. Ada festival karnaval Maulid Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kewajiban kita Bapak Ibu sekalian. Jadi masih banyak di sekitar kita yang masih prejudice, masih mencemooh. Magandengan wae cenah tetangga teh gitu ya. Ngerti nggak Bu? Ibu Bapak ngerti nggak? Saya tuh karena asli orang Bonang jadi campur aja ya. Kita campur aja. Ini orang mana kan di Sunda mulu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, asatidul asatidah yang Allah muliakan, sambung silaturahmi, ada pantunya ya. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana makanya tikus. Biar silaturahmi kita terputus, tidak terputus, pinjam dulu lah 100 kan ya. Dibiasakan pinjam 100 sekarang, sedang tune in. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah al-jihad rahimakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru panitia yang sudah menjalankan tugasnya secara baik sehingga di puncak perayaan Maulid Nabi kita ini dihadiri dengan beribu-ribu jamaah sampai keluar sana ya. Ini tak terhitung jumlahnya, luar biasa. Kasih apresiasi untuk seluruh panitia dan tentunya para SC, para pengarah, para asatidul asatidah yang ada di DKM Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan ilmunya diberkahkan, umurnya dipanjangkan, dan disehatkan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya akan mencoba membahas dari perspektif Ibnu Katsir ya. Dengan sistematika laqad ja'akum rasulun. Ini ngaji ya Bu ya. Ngaji ya. Jadi nggak ada bodornya nih. Saya udah minta maaf, nanti nggak bakalan ketawa-ketawa gitu. Serius ngaji ya. Nanti kalau ada celah ketawa nggak apa-apa ya. Nggak haram nggak ya. Jadi saya nggak bisa ngabodor. Laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang, telah aku utus ya. Laqad ja'akum rasul. Ada satu utusan yang Allah utus kepada min anfusikum, dari golongan kamu sendiri. Nah, sebelum masuk pada perspektif Ibnu Katsir itu pengarang kitab, namanya kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada yang 8 jilid, ada yang 4 jilid. Ada juga Tarikh Ibnu Katsir, ada 8 jilid, namanya Al-Hidayah wal An-Nihayah. Al-Hidayah wan Nihayah. Nanti kita bahas juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini doa permintaan permohonan dari Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di dalam surat Al-Baqarah, ya Allah, wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, berikanlah utusan kepada golongan ini dari golongannya sendiri. Ini doa dari Nabi Allah Ibrahim. Lalu yang kedua, laqad mannallaha 'alal mu'minina
idba'asa fihim rasulan minhum. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami dari surat Ali Imran, laqad mannallaha 'alal mu'minin. Jadi suatu keuntungan, suatu kebahagiaan, suatu anugerah bagi golongan masyarakat, mannallaha 'alal mu'minin, pada kelompok kaum mukminin, idba'asa fihim, ketika diberikan suatu utusan Rasul, minhum, dari golongannya sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah diutus kepada kelompok itu dari golongannya, dari keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Aku dilahirkan dari pernikahan yang halal, dan aku bukan seorang yang dilahirkan dari pernikahan yang jahiliyah. Sifah itu pernikahan yang jahiliyah. Jadi seluk-beluk tingkah laku, tingkah paripola, kalau kata orang Perancis ya, tingkah paripola, kelakuan, gaya hidupnya itu akan ketahuan. Oh, ini anaknya si Anu, oh dia dari keluaran Anu, oh dia pakar tentang Anu. Itu Bu ya. Kalau ibu mau cari menantu kan begitu kan? Dari mana kamu, Nak? Saya pengangguran, Bu. Waduh, pengangguran. Emang pengangguran punya masa depan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dalam kontestasi 2024, kata Rasulullah, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Faham maksudnya? Faham maksudnya ya? Ya Bu? Paham. Anak milenial paham ya? Kharajtu min nikahin. Aku ini dilahirkan dari pernikahan yang halal, yang baik. Aku anak kaum ini. Aku anaknya ini, kakekku ini, sampai langsung ke Nabiullah Adam alaihissalam. Tadi yang kita baca tadi ibu-ibu, Al-Barzanji, Sibtud Durar, lalu apalagi Burdah Al-Bushiri, diterangkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan sampai ke Nabiullah Adam itu keturunan orang-orang yang baik. Terjaga kualitasnya, terjaga kehalalannya, terjaga keilmuannya, terjaga sanadnya. Itu yang paling penting untuk kita semua. Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Nah, ketika kita walam akhruj min sifahin, ada suatu pernikahan yang tidak halal, pernikahan yang tidak baik, dari pernikahan yang jahiliyah, maka kita perlu berpikir ulang. Siap Bu berpikir Bu? Bu? Nah, di sini di kitab Bu, kata Syekh Ibnu Arabi dalam kitabnya Syajaratul Qaul, ketika banyak orang berkumpul di majlis taklim seperti ini, di masjid yang agung ini, banyak berdempetan, itu ada setan mengutus anaknya namanya Kuhyal. Setan Kuhyal namanya Bu. Tugasnya apa Kuhyal? Tuh ibu-ibu yang bening tuh, usap-usap matanya, pakai eyeshadow-nya tebal banget tuh, usap-usap biar dia ngantuk gitu ya, tiupin tuh biar dia ngantuk. Itu kerjaan Kuhyal Bu. Bapak juga yang di pojok tuh nanti ada Kuhyal. Jadi ada atamah itu, bukan Atta Halilintar. Namanya ada anak setan namanya atamah. Atamah itu tugasnya ngencingin orang yang tidak mau sholat isya. Mendingan nonton sinetron Sakinah ya. Ada Flora di sana, ada Rangga di sana. Ada siapa lagi?
Ada Dennis di sana. Oh, komplit ya. Naon cenah di masjid mendingan nonton dua bidadari. Mending nonton sinetron. Nah, itu kuhyal, Bu. Jadi orang ada juga namanya ada atama, ada mutabik. Mutabik itu tugasnya dia sebel ngelihat orang berpeci kayak bapak ibu yang ganteng-ganteng ini datang jauh-jauh dari blok SO, dari blok SM dan lain sebagainya. Saya ingin tolabul ilmi. Jangan, ngapain kamu? Nanti kamu kalau datang ke masjid kamu akan tenar. Itu setan biasa nusap-nusap begitu. Namanya mutabik. Jadi ada orang yang mau rajin tapi dia tidak mau kelihatan orang, tapi oleh setan diusap-usap biar dia ria. Nah, jadi kalau kita ria, amalnya akan luntur, akan habis. Dan yang tadi kuhyal. Nah, sekarang bukakan pintu maaf atau pintu apa? Pintu hati kita semua. Kita akan ngaji. Kata Rasul tadi, di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu bil hanifiyatis samhah." Ini masih perspektif di Ibnu Katsir di dalam menafsirkan laqad ja'akum rasulun. Ternyata kata Allah bahwa kita ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan anugerah ketika ada satu utusan yang sangat mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari golongan kita Quraisy. Waktu itu qad manallahu 'alal mu'minin, menjadi keberuntungan, menjadi anugerah, menjadi hadiah untuk kita semua. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus ke alam dunia ini membawa ajaran yang hanif, millata Ibrahim. Tadi aku sudah jelas keturunanku adalah Quraisy, Bani Quraisy yang sangat luar biasa terpandang di Jazirah Arab. Keturunanku sampai Nabiullah Adam, bahkan orangnya soleh semua. Walam akhruj min sifahin. Maka keuntungan bagi kaumku adalah bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku membawa ajaran millata Ibrahim, meneruskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan as-samhah, toleransi. Toleransi di sini ada dua perspektif, dua tafsir. Banyak toleransinya untuk umatnya. Yang kedua ditafsirkan sebagai kita sebagai umat Islam mayoritas memiliki sikap as-samah, terbuka, lapang dadanya, tidak sumpekan, tidak rigid, tidak baperan. As-samah. Siap, Bu? As-samah, Bu? Ya, kalau ada orang minjem uang, masih berhutang sudah 2 tahun, ikhlasin aja, Bu. Ya, sanggup, Bu? Wah, saya juga butuh, katanya. Itu yang minjem nggak tahu diri itu, katanya ya. Nah, tapi kalau diikhlaskan, dihalalkan, insya Allah itu akan lebih berkah untuk kita yang minjamkan. Bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus ke alam dunia ini memberikan satu ajaran untuk meneruskan Nabiullah Ibrahim, ajaran Islam. Lalu di dalam ajaran Islam itu memberikan banyak toleransi. Dalam pemahaman yang pertama, banyak toleransi adalah banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Inna syariati sahlatun samhatun kamilatun.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang lainnya, ma baqiya syai'un, ini saking cintanya Rasul kepada kita, kepada umatnya, ma baqiya syai'un, enggak ada yang tersisa yang aku ajarkan kepada umatku, kepada para sahabatku, kepada para tabi'in, kepada para itba'ut tabi'in, kepada semuanya yang mengikuti sampai kita semua. Ma baqiya syai'un, enggak ada sisa sedikit pun. Ma yuba'iduna minan nar, sesuatu yang akan menjauhkan dari neraka. Wa yuqaribuna minal jannah, dan sesuatu yang akan mendekatkan kepada surga. Illa yubayyina lakum, semuanya sudah aku berikan kepada sahabatku, kepada tabi'in, kepada para itba'ut tabi'in, kepada para ulama, kepada guru-guru kita, sampai pada kita semuanya. Sudah jelas semuanya. Al-halalu bayyinun, al-halalu bayyinun, wal haramu bayyinun, wa baina mutasyabihatun, di tengah-tengah ini adalah wa bainahuma mustasbihat, perkara barang yang tidak jelas, yang abu-abu. Wa manih faqadis tabro'a lidinihi wa irdihi, siapa seseorang yang sanggup meninggalkan barang-barang yang subhat, barang-barang yang tidak jelas. Kita menemukan uang di depan masjid, itu subhat, Bu. Mendingan dikemanain, Bu, tuh? Lumayan buat beli Indomie nih, kan? Saya lagi lapar, udah puasa 3 hari, kan? Kayaknya Allah mendengarkan doa saya ini, kan? Saya diberikan rezeki di atas aspal. Diambil juga, katanya. Nah, itu barang siapa yang bisa menjaga dari barang subhat, faqadis tabro'a lidinihi, maka orang itu sudah meninggikan muru'ah dari agamanya, sudah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Irdihi wa dinihi, jadi orang yang tidak boro-boro barang subhat. Ya, seperti apa? Kita sering dipertontonkan dalam televisi, ada apa di SCTV, boleh ya nyebut brandnya SCTV ya, yang membuat usus crispy, yang menyembelih ayam jual gitu ya, ayam bulir dan sebagainya, disembelih tidak jelas, ususnya dicampur borah dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu haram semua. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena temanya adalah memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, azizun itu alaihi ma anittum, azizun syiddah dalam tafsir Sawi. Ahmad Sawi Al-Maliki menafsirkan, ini hasyiah sarah tafsir Jalalain, menafsirkan bahwa azizun itu ya syiddah, syiddatun, banget, sangat kuat sekali. Ar-Rauf Ar-Rahim. Nabiuna kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaih, merasakan betul anittum ay anatukum masyaqatukum, sampai Bapak Ibu sekalian dalam tafsir terangkan ma nahakum al makruh gitu. Anittum alai, Rasul sampai merasakan kegelapan kita. Rasul merasakan kepedihan hidup kita. Anatukum masyaqatukum,
kegelisahan kita, kemiskinan kita, ketidakberdayaan kita, Rasul sangat paham tentang umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Azizun ya, jadi sangat penderitaan umatnya sangat merasakan betul. Begitu cintanya Rasul kepada kita. Ma'anatukum masyaqatukum min ilahi al-makruh, sampai-sampai sesuatu yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita, Rasul sangat memahami itu. Luar biasa, Bu. Lalu apakah kita berkumpul merayakan kelahiran Nabi Muhammad yang agung ini, yang sangat cinta kepada umatnya, kita nanya dalilnya mana? Kumpul-kumpul di masjid rame-rame ayat karena apa? Mana dalilnya? Luar biasa ya. Masih butuh dalil tuh orang-orang itu tuh. Tidak perlu dalil, Bu, Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas dalam Al-Qur'an, azizun alaihi anatukum masyaqatukum alaihi al-makruh, sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita, Rasul sangat memahami kita semua. Maka Rasul sujud terus kepada Allah. Hei Muhammad, bangun. Kenapa kamu sujud terus? Kamu sudah aku berikan segalanya. Mau apa anjen itu, mau apa? Ya Allah, berikanlah kelapangan kepada umatku. Masukkanlah semuanya umatku ke alam surgamu, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbah. Itu jeritan doa pemimpin kita, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan sallallahu alaihi wasallam, kata hadis Nabi katanya, ya ini kita ini akan meleleh nanti di alam barzah nanti. Rogima an purrojulin iza zukirtu ismi lam yusolli alayya. Jadi kalau ada kata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Rasul akan memberikan syafaatul udma bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasul sangat cinta kepada kita. Azizun alaih, penderitaan kita dirasakan oleh beliau. Maka beliau sujud kepada Allah, berdoa, ya Allah, berikan kemaslahatan untuk umatku, masukkan mereka ke surga semuanya. Luar biasa pemimpin kita. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Harisun itu diartikan sebagai semangat, keinginan yang sangat kuat. Ihtada, umatnya mendapatkan hidayah semua. Anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ar-ra'uf, ar-rahim. Ar-ra'uf syiddatur rahmah. Ar-ra'uf diartikan sebagai syiddatur rahmah. Kasih sayang Nabi Muhammad itu sangat cinta sekali kepada umatnya. Syiddatur rahmah. Ar-rahim, ar-ra'ufur rahim. Ar-rahim diartikan sebagai nuridu al-khaira. Rasul selalu menginginkan kepada umatnya nuridu al-khaira, kebaikan dan kebaikan untuk umatnya. Apakah kita masih perlu dalil bahwa Rasul sangat cinta kepada kita? Walaupun dalilnya banyak, Ibu. Dalilnya bisa dibaca di dalam Al-Hawi, kitab Al-Fatawi Lisuyuti. Qad soha anna Aba Lahab yuhaffafu anhu min azabin nar. Li'taki suwaibatu bimiladi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad soha anna Aba Lahab. Sepakat semua para ulama dalam cerita ini, dalam dalil ini sudah ditashih, sudah dibetulkan, sudah dibenarkan. Qad soha anna Aba Lahab
Mati. Tes. Anna Aba Lahab. Ya, harus nyanyi dulu kan ini ya. Mati. Anna Aba Lahab yuhaffafu min azabin nar. Ibu kenal Abu Lahab, Bapak? Kenal Abu Lahab? Musuh tergerak Rasul. Musuh dalam selimut. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tangannya sudah dibelenggu. Wa mar'atuhu, ini aduh luar biasa ya. Sekeluarga bapak dan ibunya, suami istri, sekongkol, luar biasa ya. Wa mar'atuhu hamalatul hatab. Jadi dengan istrinya sekongkol menjihati Rasul. Ini luar biasa, Bu. Abu Lahab paman Kanjeng Nabi, yang musuh terberat Kanjeng Nabi, yang sudah menyakiti Kanjeng Nabi, tapi ketika mendengar Kanjeng Nabi lahir, ya Suwaibah, kok di rumah sana adik aku itu kok bersinar sekali dan ramai. Coba kamu lihat ke sana, ada apa di sana? Lalu Suwaibah itu pembantunya, Bu. Suwaibah itu ibu rumah tangga atau budaknya Abu Lahab. Pergilah dia ke sana. Wah, mendengar kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah langsung lari, "Tuhan, ponakan Tuhan sudah lahir." Kalau kata Kabayan, Bu, mendengar cerita keponakan sudah lahir, Abu Lahab itu nari, Bu. Nari poco-poco atau nari apa? Wah, gitu ya. Tapi dia nggak ngomong alhamdulillah, enggak. Gitu ya. Saya punya ponakan nih, saya punya ponakan, sambil nari keliling-keliling. Berputar-putar dia. Hei Suwaibah, li'taki Suwaibah. Hei Suwaibah, kamu sekarang aku merdekakan. Kamu sudah tidak menjadi budakku sekalian. Aku ingin bikin kopi sendirian karena aku sedang bahagia. Biasanya bikin kopinya kan nyuruh Suwaibah, Bu. Abu Lahab ngopi ya? Abu Lahab ngopi nggak, Bu? Ngopi dengan gula yang non kalori. Suwaibah, kamu merdeka karena aku bahagia. Lisururu bi Ahmad. Lalu kata syairnya begini, Bu, apalin ya. Kalau ada yang apa dikasih 100.000 ya. Dalam syairnya sebagai dalil. Ini kata kelompok lain, cerita Abu Lahab kok dijadikan dalil kan ya. Ini orang NU ini kebangetan kan. Yang beginian kok jadi dalil ya. Dalilnya tadi qarsoha anna Abu Lahab yukfaru lahu yaumal isnain. Nah, dalam syairnya, idza kana kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fi yaumi isnaini Ahmad. Ata annahu fi yaumi isnaini daiman bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Wa ammal abdul bil abdil ladzi tulu umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Apal, Bu? Bapak apa? Ayah hadiah 100.000, Bu. Hadiah 100.000 bagi yang apa? Nanti tapi ya. Setelah selesai ceramahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para asatidz wal asatidzah yang Allah muliakan juga. Idza kana kafiron jaa zammuhu wa tabbat yadahu wa tabbat yada fil jahimi mukhlida. Sudah jelas seseorang yang kafir, seseorang yang kufur, seseorang yang benci terhadap dakwahnya Muhammad, jaa zammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida,
di alam neraka dia akan mukhlida, hidupnya akan langgeng di alam neraka. Ata annahu fi yaumis naini daiman. Tapi di hari Senin Abu Lahab diberikan kebahagiaan angin surga, diberikan kegembirian angin surga daiman setiap hari Senin. Setiap hari Senin dia akan selalu gembira, tersenyum, mencium baunya surga. Fa ammal abdu bil abdil ladzi tulu umruhu. Ini bagi kita semua ini yang tadi luar biasa merayakan, ibu-ibu wah lenggak-lenggo dia jalan-jalan dalam karnaval Maulid Nabi di lingkungan Masjid Al Jihad, di lingkungan RT 1 sampai 16, RW 15, 16 di lingkungan Masjid Al Jihad meramaikan. Fa amma bil abdil ladzi tulu umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Tahu artinya, Bu? Kita semua berharap ingin mendengarkan cerita, oh ternyata Rasul itu sangat cinta terhadap umatnya, maka aku sebagai umatnya ingin membalas kebaikan daripada pimpinanku yang sangat membanggakan itu. Fa'amal abdu billadhi tulu umruhu, dalam kehidupanku, keseharianku sampai tulu umruhu, sampai aku nanti mati, aku ingin merapaikan juga ketika di dalam bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, aku akan bersedekah, aku akan meramaikan, aku akan berbahagia di dalam membahagiakan seluruh umat Islam. Sebagai apa? Sebagai penghormatan merayakan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulu umruhu, dengan bersedekah, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan dan berbagai macam yang kita sumbangkan. Karena apa? Masruron bi ahmada, dengan kelahiran junjungan kita, wa mata muwahhida. Maka insya Allah dengan jalan tadi itu bersedekah, berbahagia, menyumbangkan pikiran kita, menyumbangkan seluruh aktivitas kita untuk kegiatan Maulid Nabi, maka kata Allah, wa mata muwahhida, orang itu ketika dia meninggal membawa pesan tauhid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Ketika ibu tadi wah rame-rame jalan sampai keringetan kan, sampai eyeshadownya luntur, kena keringat yang lumayan wangi gitu ya. Itu bi ahmada masruran wa mata muwahhida, itu akan membawa tauhid ketika kita meninggal dunia. Jadi tidak ada ruginya ketika kita meramaikan capek-capek, tapi tidak sampai tekor asal sohor, tidak ya. Jangan sampai begitu. Kita bersedekah dengan kemampuan kita semua, maka wa mata muwahhida. Ketika kita ikhlas, kita sabar, istiqomah di dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat Islam, maka wa mata muwahhida. Ketika kita meninggal, maka akan membawa hadiah tauhid. Apa itu tauhid, Bu? Apa itu tauhid? Tauhid itu tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ini definisinya Syekh Muhammad Abduh. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Jadi kita jangan menghamba kepada selain Allah. Kita menghamba kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu,
asatidul asatidah yang Allah muliakan. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya. Biasa para mubalik dan kita sering mendengarkan di berbagai macam kanal YouTube, di berbagai macam ceramah para khatib ya, para penceramah mubalik dan mubalighah semua selalu mendengungkan bahwa Rasul diutus ke alam dunia ini membawa pesan menyempurnakan akhlakul karimah. Di dalam Balaghatul Wadihah, dalam kajian ilmu bayan ya, ada ilmu badi, ilmu bayan dan diterangkan Syekh Syauqi Beg menerangkan keagungan akhlaknya Nabi. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, selain dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 tadi, kita dengar dari para ulama termasuk Al-Bushiri dalam burdahnya, dalam Al-Barzanji tadi itu kita hafal. Ketika kita menghafal Al-Burdah, Sibdud Durar, Al-Barzanji, terekam semua kegiatan Kanjeng Nabi itu. Di dalam kitab Balaghatul Wadihah, Syekh Syauqi Beg menerangkan ka'anna akhlaqaka fi lutfiha. Terbukti akhlaknya Kanjeng Nabi itu begitu lembut. Ka'anna akhlaqaka fi lutfiha waraqatin fiha nasimus sabah. Kelembutan, keindahan yang ditampilkan oleh Rasul kepada umatnya, fiha nasimus sabah. Coba Ibu dan Bapak bayangkan secara merenung sambil terpejam mata kita, Pak. Kita lapangkan dada kita, kita menerawang ke tempat-tempat yang indah, yang sejuk gitu ya. Bisa kemana-mana. Waraqatin fiha nasimus sabah. Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki akhlak perangai. Waraqatin, kelembutannya fiha nasimus sabah. Kelembutan akhlak Nabi, senyumnya Nabi itu bagaikan kelembutan, kesejukan ketika kita dibangun di pagi hari, kita berada di puncak gunung. Ibu bisa ketika weekend, Jumat sore, pulang kerja, mendingan macet ke puncak, asal besoknya mendapatkan suasana seger. Ketika seger, bagaimana ekspresi kita? Luar biasa Bu ya. Melihat bapaknya kayak Arjuna gitu ya. Melihat ibunya kayak siapa Pak? Bapak? Bersuara dong Pak. Kalau Bapak melihat ibu ketika lagi cantik kayak siapa Bu? Kayak Sakinah. Ya Sakinah itu kan arti letter luck-nya menyejukkan. Sakinah, menenangkan hati ya. Ketika Bapak melihat ibunya ketika lagi cantik, membayangkan siapa? Ini kan akhlak juga kan? Nah ibu ketika bapaknya mau pergi kerja, ibu mendoakan tidak? Jung Pak, gerak init bisi macet, cing mawa loba duit, ini si bungsu pengen sepatu bola yang baru, hargana 300.000. Kata bapaknya, kan nanti akhir bulan gajian, masa saya pergi langsung dapat duit? Iya, mamah doakan buat papa nanti ketika pulang kerja, bapak dapat rizki min haitsu la yahtasib. Dah gitu, bisa nggak Bu? Doakan Bu, kata
kibalat begini Bu ngodanya. Allahumma, ikutin ya. Sholli ala nuril anwar wasirir asrar watir yakil aghyar wa miftahi babil yasar. Enak Bu? Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ala ashabihil ahya adadami amilahi wa ifdali. Daripada apa? Lagu Awi Ngarambat mah enakan ini ya Bu ya. Ulang jangan Bu. Ulang jangan, tapi harus bisa ya. Jadi nyinden gitu Bu, sambil ngelamun ya, ngelamun istrinya yang sedang dirantau gitu ya. Jadi ibu wajib mendoakan bapak ketika bapak akan pergi kerja, biar bapak berkah kerjanya, selamat di perjalanannya. Ini mencontohkan akhlaknya Kanjeng Nabi Pak. Warokotin fiha nasimus sabah, ketika bapaknya tersenyum meskipun ompong tapi engkaulah bidadariku, engkaulah harapanku, engkaulah pujaanku. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirir asrar watir yakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar Muhammadinil Mukhtar adadami amilahi wa ifdali. Apa? Ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan untuk suamiku. Sama begitu juga Bapak. Ya Allah, berikanlah keberkahan istriku sebagai guru ketika dia mengajar, memberikan manfaat kepada sumber daya manusia Indonesia. Bari sholawat. Tadi sholawat Anwar namanya. Satu lagi ada Bu ya. Jadi ibu bapak mempraktekkan bahwa pasanganku adalah surgaku. Ada Ibu Hajah Devi ada? Bu Hajah Devi ada? Bu Devi ada? Uni Devi. Kata Uni Devi begini katanya. Janati wa qadillaki kal badri ajmala fadalat fuadi fil hawaki mudallilan. Duh mawar gening tenyana gelis lir bintang purnama. Kayak bulan purnama atau kayak cau ketembak. Duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama. Jadi buah hati anak bidadeh kabila-bila. Muntemut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh gelis masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Enak Bu? Langsung tidur ya. Kuhyal itu. Ini pertanda suami sayang istri,
istri sayang, suami dipuji Pak Bu, meskipun ompong, kolah pujianku. Duh akang gening tenyana, kan tadi gelis ya, sekarang ke akang gitu loh. Duh udah gening tenyana, gelis kasep lir bulan purnama. Hai bulan purnama, saking gantengnya. Jadi buah ati anak midedeh kabina-bina. Mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh udah masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Intinya sayang dan sabar. Intinya sayang dan sabar Pak. Meskipun sudah kayak belewuk istri kita, tetap itu adalah pasangan kita yang sering mendoakan kita ketika kita berangkat bekerja. Sama halnya dengan istri, dengan ibu semua, rajin di majlis taklim, rajin di perkumpulan ilmu, rajin di mana-mana, doakan oleh Bapak. Nah ini perlu Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah ngalanggeng, sudah nyanyi ya. Tapi ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal, ada yang perlu kita sampaikan hadis Nabi. Riwayat Bukhari. Jadi memang selalu banyak kalau ibu-ibu ya. Ini masih akhlak kepada suami Bu. Ibu, kata Rasul begini Bu, dengerin Bu ya. Jangan ngarasula ya. Jangan marah. Moal deui ngarikeun ustad anu tah moal itunya menyinggung mulu katanya hadisnya. Kata Rasul begini, ya ma'syarun nisa, hei ibu-ibu, bu, hei ibu, kata ini kata Nabi Bu, dipanggil. Kalau bapak jarang. Ya ma'syarun nisa, hei ibu-ibu, fa inni uritu kunna ra'aitu aksara minan nar, na'udzubillahi min dzalik. Hei ibu-ibu, kenapa sih kan gitu ya, rajin ngaji di masjid taklim paling banyak, ada BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, waktu itu oleh Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Sampai sekarang ada majlis yasinan, ada keliling taklim dan lain sebagainya. Tapi kata Kanjeng Nabi, ya ma'syarun nisa, hei ibu-ibu anu garelis, tasaddaqna fa inni uritu kunna aksara minan nar. Aku melihat, diperlihatkan oleh Jibril pintu ketika masuk pintu neraka. Aku diperlihatkan aksara minan nisa, kebanyakan kaum perempuan. Lalu kata ibu-ibu, namanya ya ibu-ibu sedang majlis taklim ya, bertanya kepada Nabi, faqulna bina ya Rasulullah, memang kenapa dari golongan kami ya Rasul? Kata Rasul menjawab, qala tukassirna al-li'an wa takfurnal ashir. Tukassirna al-li'an wa takfurnal ashir. Apa artinya Bu? Banyak istri-istri kita dari kaum ibu ketika diberikan rezeki oleh suaminya, ketika sudah pulang dapat gaji, selerinya, Bu, disimpan, Bapak dapat 3M. 3 hari langsung modar 3M.
gajinya cuma 3 M, begitu sudah 3 hari langsung mumet lagi. Kata ibunya, ini gimana bapak ini. Nah itu bahasa itu Bu, tukasirnul li'an, banyak melaknat suami yang tidak kita pahami, yang tidak kita sadar. Loh kok segini, ada lagunya kan Bu ya, kacida piraku resiko kerdapur sapoe ukur 1000. Nah, masih ingat nggak? Kalau kaum tua pasti ingat gitu lah. Karena dulu Banten masih dijajah Jawa Barat dulu ya. Karena lagu itu masih Jawa Barat, Banten juga. Kacida piraku resiko kerdapur sapoe ukur 1000. Tahun 80, 1000 Bu. Tapi nggak cukup apa-apa 1000 itu, tempe sebelah juga. Nah itu diberikan 1 tempe oleh suaminya, kata ibunya, dasar kerot salawe. Nah, bahasa begitu Bu, dasar suami tak berguna, sebulan cuma 500.000. Tuksirul li'an, banyak dari kaum ibu itu tanpa dia menyadari mengutuk, melaknat suaminya ketika dia memberikan rezekinya. Kira-kira yang baik seperti apa Bu? Yang baik bagaimana? Tadi ibu perlihatkan kepada suami, waraqatin fiha nasimus sabah. Rasul itu memperlakukan umatnya, ketika umatnya, ya Allah, ketika melihat senyum Nabi, ketika melihat wajahnya Nabi, hatiku begitu gembira, hatiku begitu nyaman, hatiku begitu sejuk. Nasimus sabah. Bisa nggak begitu kita? Kita coba ya. Kita coba kan? Senyum terus ya. Senyum, aduh si ibu meni cantik pisan. Kayak tadi ya. Danati waqadina kikal bari ajmala itu. Istriku bagaikan rembulan yang sedang padam. Yang sedang apa? Yang sedang bercahaya, sinar, bersinar. Karena apa? Sering mendoakan suaminya. Sama suaminya pun sering mendoakan istrinya. Danati waqadila kikal badri ajmala. Duh abang geding tenyana. Di sini ada orang Medan ya. Ganteng lir bulan purnama, jadi buah hati anak midedeh kabina-bina. Mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Kalau kita tidak sabar, tidak ingat kepada Allah, pasti hidup kita akan banyak tercebur. Masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Qadarullah. Kita harus paham tentang qudratullah, gitu. Iradah Allah. Bapak, Ibu, asatidul asatidah yang Allah muliakan, kita lanjut ngaji Bu ya. Tadi saya menjanjikan ada tadi perspektifnya Ibnu Katsir. Nah ini satu juga Bu yang perlu saya sampaikan, yang penting juga di masa era Five Society Bu ayeuna teh Bu. Kemarin tuh 4.0 kemarin tuh. Sekarang bulan Rabiul Tsani masuk pada Five Society. Five deh 5 Five Society. Jadi Jepang itu sudah kembali, sudah melaksanakan konsep di ibu-ibu paham tuh Five Society. Era Five Society
ya era 5, bukan tadi kan 4.0 kemarin ya, sekarang 5 society. Harus bagaimana? Tadi saya katakan ini bisa dibaca, yang dinarasikan, yang dikisahkan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tarikh Ibnu Katsir atau Al-Hidayah wal Bidayah. Ada Al-Hidayah wan Nihayah. Ceritanya begini Bu, Bapak Ibu sekalian, ketika zaman khalifah yang kelima di zaman Bani Abbasiyah, ada khalifah yang sangat hebat, menjadi mercusuar dunia, menjadi rujukan peradaban Islam. Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah yang kelima. Umatnya dalam keadaan maslahat, umatnya dalam keadaan bahagia, keberadaannya sangat, semuanya nikmat. Dolarnya masih 1.500, masih nikmat, masih nyaman dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi Bu, yang namanya masyarakat, yang namanya masyarakat banyak, ada saja yang tidak merasakan keadilan sang khalifah. Ada seorang laki-laki yang akan datang kepada khalifah, "Ya khalifah, qad ja'akum bikalamin fiha ghildah." Hei khalifah, aku datang kepadamu, aku akan mengkritik kebijakanmu. Aku akan mengkritik dengan bahasa yang kotor, dengan bahasa yang tidak baik, bahasa yang itu. Seorang laki-laki mengatakan begitu, "Ya khalifah, aku datang kepadamu ingin mengkritik dengan kebijakanmu yang tidak baik, dan aku menggunakan bahasa yang tidak baik, bahasa yang botol, bahasa yang kebun binatang." Apa botol Bu? Bodoh dan halal katanya, pelengak-pelengok dan sebagainya gitu ya. Itu bahasa yang tidak baik. Lalu kata khalifah bagaimana jawabannya Bu? "Ya rajul, la, jangan begitu." Ini pelajaran buat kita semua di era 5 society. Ketika kita melihat pemimpin kita, merasakan kita, ini tidak adil Pak, ini negara kita sudah dianu Pak, ini sudah banyak pelencengan Pak. Nah, kita sebagai umat Islam mayoritas, sebagai pembawa amanah rahmatan lil alamin, sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbesar sedunia, memberikan rahmat lil alamin kepada seluruh tetangga-tetangga kita, tidak memberikan kemadaratan kepada orang lain. Kata khalifah, "La ya rajul, jangan begitu kamu." Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Bisa dicatat Bapak Ibu sekalian, "Qad ba'asallahu man huwa khairun minka ilayya wa man huwa syarrun minni fa'amarahu qaulan layyinan." Paham Bu, Pak? "Qad ba'asallahu man huwa syarrun minka ilayya wa man huwa syarrun minni fa'amarahu." Allah telah mengatakan, Allah telah memerintahkan, fa'amarahu qaulan faqula qaulan layyina. Jadi qad ba'asallah, hei rajul, perhatikan oleh kamu, Allah telah pernah memerintahkan ba'asa, pernah mengutus seseorang yang lebih baik ketimbang kamu. Siapa itu? Nabiullah Musa alaihi salam.
Allah pernah mengutus seseorang kepada Fir'aun. Fir'aun itu lebih jelek ketimbang aku, kata Harun ar-Rasyid. Wa man huwa syarrun minni. Tapi apa kata Allah? Fa'amarahu, hei Musa, dalam surat Toha ayat 43 sampai 44, adhaba ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, ajak tuh kakak kamu Harun. Adhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu bareng, datangin tuh Fir'aun yang sudah merasa orang hebat. Togo itu sombong. Dalam surat ayat 44-nya, faqula, kata Allah, faqula lahu qaulan layyina. Paham Bapak? Paham Ibu? Allah memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam dengan kakaknya Nabiullah Harun alaihissalam, Ron, temenin tuh Musa adek kamu, datangi Fir'aun. Tapi kamu datangnya faqula lahu qaulan layyin. Gunakanlah bahasa yang lembut, gunakanlah bahasa yang sopan, gunakanlah bahasa yang santun. La'allahu yatazakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan dengan kelembutan bahasa yang kau pakai tadi itu, la'allahu yatazakkaru, dia merasa terpanggil atau bahkan dia merasa takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesannya bisa diambil, Bu. Jadi kita mengkritik imam kita ketika kita sholat, kita mengkritik suami kita yang sedang dilanda asmara kedua, ketika kita menasehati istri kita yang sedang wajah sedang bengkok, gunakanlah faqul lahu qaulan layyina. Ini kata Harun ar-Rasyid, qad ba'asallahu man huwa khairun minka ilayya wa man huwa syarrun minni fa'amarahu faqul lahu qaulan layyina. Tetap gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang santun, gunakanlah bahasa yang mendidik. Sanggup begitu, Bu? Kita sebagai jamaah, sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin, pembawa kebaikan, kebahagiaan bagi tetangga kita yang di luar ideologi kita semua. Qaulan layyina ini pelajaran yang luar biasa saya rasa. Meskipun dulu, Bu, Bapak Ibu sekalian, saya rasa mungkin para guru yang di depan semuanya, pertama kali mungkin saya pribadi dididik oleh orang tua, dididik oleh para guru semuanya, diberikan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus nurut kepada guru, kepada pembawa risalah, sampai sanad, sampai ke guru-guru dan sebagainya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Masantrennya di mana, ngaji kitabnya apa, gurunya siapa, sanadnya terlihat. Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Saya ngaji nahunya naon, dari mulai Jurumiyah, Mutammimah, Imriti, Yaqulu, apalagi Alfiyah, Taswiqul Kholan, balik lagi gitu ya, Mutammimah lain sebagainya. Ngaji tauhidnya apa? Tijanud Darori, Kitabut Tauhid, wah macam-macam ya. Fikihnya ngajinya apa? Dari mulai yang terkecil Safinatun Najah, Taqrib, apalagi? Fathul Mu'in, Fathul Wahab, sampai I'anatut Talibin. Dalilnya pakai hadis Dalilul Salihin.
Oh, macam-macam. Sam'il jam'ul jawame. Hafal dulu ya. Sekarang sudah tidak hafal. Ya, sudah mencapai. Sudah banyak dosa, Bu ya. Bapak Ibu sekalian, sudah mulai resah. Padahal ngaji kita sampai jam 5 pagi insya Allah. Kita loncat, Bu, Bapak sekalian. Pesan-pesan bahwa Rasul adalah bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus ke alam dunia ini membawa ajaran al-hanif dan as-samha. Sebagai umat yang penuh toleransi, yang dadanya lapang, yang dadanya penuh penghormatan kepada seluruh umat manusia. Ada hadis Nabi di dalam kitab tadi saya sebutkan Syajaratul Qaul yang dikarang oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Selain kitab Syajaratul Qaul, Ibnu Arabi memiliki kitab babon namanya Fususul Hikam dan apa lupa lagi, apa satu lagi Pak yang tahu? Pada nggak tahu, ini kajian tasawuf Pak. Kajian tasawuf kelas tinggi. Jadi Bapak Ibu mungkin dari kecil diberikan fikih oriented oleh para ustadz. Karena sekarang udah zaman Five Society, kita kajiannya tasawuf Bu ya. Siap Bu? Tasawuf siap Bapak? Apa lagi tasawuf katanya ya? Sudah mulai resak. Ada hidangan air, kita hormati Bu ya. Biar cerah. Bismillah. Ada hadis Nabi dari Imam At-Tirmidzi. Innallaha azza wa jalla khalaqa khalquhu fi dhulmatin summa rasya alaihim min nurihi faman asabahu zalika nur ihtada wa man akhtahu zalika nur dhalla wa ghawa. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam keadaan gelap gulita fi dhulmatin summa rasya alaihim min nurihi. Kemudian Allah memercikan cahaya. Summa rasya itu memercikan. Summa rasya alaihi min nuri. Allah memercikan dari nurnya, dari cahayanya itu. Wa man asabahu zalika nur. Barang siapa yang merespon dari percikan nur yang ada tadi, ihtada, maka orang itu posisinya mendapatkan hidayah. Waman akhtahu, sebaliknya, barang siapa yang tidak merespon dengan baik, dengan positif, zalikan nur, dhalla, maka orang itu dalam keadaan sesat, wagwa, dan menyimpang. Banyak orang menyimpang dari syariat Islam karena pemahaman keagamaannya tidak baik, kurang betul-betul ngajinya. Dalam hadis Nabi ini, Bapak Ibu sekalian, oleh Syekh Ibnu Arabi ditafsirkan begini Bu, ini ngaji betul Bu ya. Jangan sampai tadi kuhyal tadi, ngelus-ngelus mata Ibu, ngelus-ngelus mata Bapak, sampai ketika saya menerangkan ilmu, bag-bagan ilmu, ada yang terselip lupa. Aduh, tadi Ustadz ngomong tadi, ambil yang baik, buang yang jelek. Sandal saya sudah lumutan, tetangga sebelah saya ada yang bagus. Wih, ini pesan Ustadz nih katanya. Ambil yang baik, buang yang jelek. Dalam menafsirkan tadi hadis Nabi tadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum menerangkan hadis tadi, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, Innama qauluna lisyai'in. Sesungguhnya dalam perkataanku, dalam ucapanku, kata Allah, tentang sesuatu lisyai'in,
Idza aradnahu, ketika aku menginginkan sesuatu itu, kun, cukuplah aku mengatakan kun, fayakun, maka jadilah barang itu. Itu salam dalam surat An-Nahl ayat 40. Kalau ada dalam surat Yasin yang sering kita baca sehari-hari ada juga. Surat berapa itu, Bu? Ayat berapa itu? Udah lupa lagi ya. Jadi tentang rahasia kun dalam merespon hadis Nabi tadi, waman asabahu zalikan nur, ketika seseorang merespon percikan cahaya yang ditebarkan oleh Allah, lalu dia merespon dengan baik, ihtada, maka orang itu dalam posisi, dalam keadaan baik, dalam keadaan mendapatkan ilmu. Sampai jam berapa? Jam 12? Alhamdulillah jam 4, Bu, katanya, Bu. Aduh, yuk. Bu, sanggup, Bu? Masih kuat, Bu? Kuat apa enggak? Kuat, Bapak? Bapak? Kuat? Wajib kuat kalau Bapak. Kalau enggak kuat, Ibu marah-marah. Kalau tidak keras, Ibu marah-marah, cemberut. Jadi tadi komarnya sedang tidak bersinar, sedang gelap gulita ketika Ibu sedang cemberut. Rahasia kun. Kun itu ada dua kata, kaf dengan nun. Kaf dengan nun. Syekhul Akbar Ibnu Arabi menafsirkan kata kaf esensi jauhar. Nah, ini jauhar, Pak. Jauhar itu esensi, intinya, esensi dari kata kaf. Tafsirnya ada dua, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ada kaf kamaliyah. Ada kaf kamaliyah dan kaf kufriyah. Ada yang merespon kafnya itu kaf kesempurnaan. Ada juga yang mengatakan kafnya itu adalah kaf kufriyah, kufur. Memandang bahwa kaf itu adalah kaf kekufuran, keingkaran. Kufur itu artinya apa, Bu? Bapak, kufur itu mengingkari nikmat. Contohnya begini, Bu. Dalam istilah bahasa, kafir itu kan menutupi nikmat yang sudah diberikan. Makanya seorang petani, Bu, yang sekarang sedang kemarau nih, kemarau panjang, kita perlu wajib sholat istisqa ya. Walaupun BMKG insya Allah besok bulan November sudah turun hujan gitu. Jadi seorang petani dulu, di sini masih ada petani, Bu? Masih ada ya? Daerah-daerah belakang sana masih ada ini ya, sawah ya. Atau bukan sawah lah, dulu ada huma. Huma itu di lahan yang tidak basah, biasa seorang petani, dia nanam biji-bijian, biji jagung, biji gandum. Sambil dia ngahaluang, Bu, sambil nyanyi, Bu. Terus diaritkan itu ya, digemburkan itu tanah terus. Jampe harupat, iya biji jagung, gera lumpat. Nah gitu ya, paham maksudnya? Jampe harupat, iya biji jagung, gera lumpat. Itu salawatnya begitu para petani dulu, Bu. Jadi biar tidak merasa lelah. Jampe harupat, dibuka oleh aritnya, Bu. Tanah itu. Jampe harupat, iya jagong teh gera lumpat. Biji jagungnya dimasukin, yang sudah tanah dibuka. Sambil bersolawat,
Jampe-jampe harupat ieu biji jagong gerang lumpat. Ditutupin lagi, Pak. Jadi si jagungnya biar tertutupi oleh tanah, maka tanahnya pun menutupi jagung tadi. Tah itu istilah kafir, Bu. Jadi orang kafir itu, para petani tadi itu, kafir itu mengingkar nikmat. Sudah dibuka, ditutup lagi gitu. Maka orang kafir itu orang yang menutup diri, dia tidak tadi itu. Waman akhtaahu zalika nur dhalla wa huwa, dia akan sesat dan menyimpang. Itu ya. Jampe-jampe harupat ia jagong gara lumpat. Lumpat ke mana, Bu? Maksud lumpat itu sebagai kiasan biar cepat tumbuh, cepat panen. Kun, ada kun, kapnya kap kamaliyah dan kapnya kufriyah. Nunnya apa? Ada nun, itu kan nun ya. Nun nakirah dan nun ma'rifah. Nun nakirah itu nun tanpa pengetahuan tentang Tuhan. Nun ma'rifah itu makna nun yang berpengetahuan. Kun, dalam kun. Lalu kaf yang kedua kata Ibnu Arabi, kunnya adalah kun kanziyah. Nah ini masuk pada praktek pendidikan, Bu. Digambarkan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi ketika masuk dalam merespon nur, percikan cahaya oleh Allah tadi. Kata Ibnu Arabi, Nabiullah Adam alaihissalam ketika diberikan ajaran oleh Allah. Apa ini? Sampai? Oke. Baik. Sudah di warning. Sudah banyak yang pulang. Padahal ustadznya siap sampai subuh. Biasa begadang, Bu ya. Oke, nah kita lanjutkan dalam episode yang kedua ya. Tapi simpelnya begini, Bu. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diberikan ajaran wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Ketika Allah memberikan pemahaman kepada Adam, pembelajaran pendidikan kepada Adam, summa aradahum 'alal malaikah. Nabiullah Adam bisa mendemonstrasikan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah dengan sangat baik. Aradahum 'alal malaikah, menunjukkan kepada malaikat, sampai-sampai malaikat tertunduk dengan malu. Luar biasa makhluk Allah ini ya. Yang awalnya aku merasa prejudice. Untuk apa Allah menciptakan Adam yang suka menggelontorkan darah, yang suka memberikan ketidaknyamanan kepada tetangga-tetangga yang di sekitarnya. Wa yasifkud dima, kan gitu ya. Simpelnya begini, orang yang baik yang merespon kapnya kap kamaliyah akan diberikan kapnya kap kanziyah, lalu akan diberikan kapnya kap karimiyah, lalu Allah akan berikan dari nun nuriyah, nun cahaya. Dengan cahaya maka hamba itu akan diberikan nun nikmah. Nah jadi kita yang rajin menghadiri majlis taklim, menghadiri keilmuan, majlis ilmu, insya Allah dengan merespon kap kamaliyah, kap karimiyah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya akan diberikan nikmat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kap kamaliyah, kap kesempurnaan, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Selain kemuliaan akan memberikan cahaya yang cerah kepada kita semua. Selain cahaya nur akan diberikan
hidup nikmat, hidup bahagia, hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah